Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Ketika kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang muslim sangat banyak yang harus dan wajib kita syukuri setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap nafas yang keluar dari tubuh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ajarannya sampai ajal menjemput kita. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mana kesempatan sebelumnya kita membahas tentang secara singkat bahas tentang zakat amwal, artinya zakat harta. Pada kali ini dan kita bertepatan di bulan Ramadan, ada sebuah kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan kita dalam bulan Ramadan. Di samping kita melaksanakan puasa, menahan hawa nafsu selama 1 bulan, di samping juga kita melaksanakan ibadah tarawih, di sana ada kewajiban yang namanya zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Jumhur ulama hukum zakat fitrah adalah wajib. Kenapa kok disebut atau dinamakan zakatul fitr? Banyak beberapa pendapat, tapi yang paling benar adalah zakatul fitr karena zakatul fitr berkaitan dengan berbukanya orang di bulan Ramadan. Karena berkaitan dengan bulan Ramadan. Fitr artinya dia berbuka. Artinya zakat itu ditunaikan setelah berbuka di terakhir bulan Ramadan. Apa dalil tentang wajibnya zakat fitrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, beliau menyampaikan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamri aw sa'an min sya'irin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sa'an, 1 sa'. 1 sa' itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dijadikan kilo, itu menjadi 2,5 kilo lebih sedikit. Ya, kalau kita ingin bulatkan menjadi 3 kilo. Sa', 1 sa' min tamrin dari kurma, 1 sa' min syair, 1 sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri, kepada seorang hamba atau budak, wal hurri yang bebas atau bukan budak, wadzakari wal untha, orang laki-laki dan perempuan, wassagiri wal kabir, yang kecil dan yang besar, minal muslimin, dari orang muslim.
Jadi zakat fitrah ini adalah makanan pokok yang ada pada daerah tersebut. Kalau kita di Indonesia adalah beras. Ya. Apakah nanti kita akan bahas apakah boleh zakat fitrah kita uangkan? Nanti kita ada pembahasannya. Namun yang dimaksud zakat fitrah hartanya adalah makanan pokok yang ada di tempat itu, yaitu 1 sok. Itu kalau kita menjadi kilo yaitu 2,5 kilo, lebih dikit. Bahkan ada yang membulatkan sebagian ulama kita atau ustadz-ustadz kita menjadi 3 kilo agar bersikap hati-hati takut kurang gitu kan. Wajib kepada siapa? Al-abd, yaitu budak itu juga wajib zakat fitrah. Al-hur, dan tentunya adalah orang yang merdeka, ya seperti kita semuanya. Az-zakar, laki-laki, perempuan, as-saghiri wal kabir, anak kecil walaupun sebelum baligh wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan? Orang tuanya. Anak yatim yaitu walinya. Wal kabir, orang yang sudah tua bahkan dia tidak bisa puasa, maka tetap ditunaikan zakat fitrahnya. Dengan syarat yaitu dia adalah orang muslim. Kemudian apa hikmah dari zakat fitrah ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmahnya adalah yang disampaikan Nabi, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas, adalah mensucikan orang yang puasa dari perbuatan buruk dan keji ketika dia dalam puasanya. Oke, untuk menghilangkan dosa-dosa. Ya, menghilangkan dosa-dosa yang dia kerjakan ketika puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Menyempurnakan atau sampai umur kita di akhir bulan Ramadan. Itu termasuk hikmah dari zakat fitrah. Kemudian hikmah yang berikutnya, manfaat dari zakat fitrah adalah wa tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan orang miskin. Ya, apalagi mendekati hari raya Idul Fitri sehingga mereka tidak bingung makan dan seterusnya. Agar mereka senang dan berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan. Itu adalah hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Kemudian syarat diwajibkan zakat fitrah, ya syaratnya adalah pertama adalah Islam. Orangnya harus muslim. Ya, tidak boleh orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan zakat fitrah. Yang kedua adalah al-hurriyah, yaitu jumhur ulama yaitu orang yang merdeka. Artinya bukan budak. Ya, kalau budak maka yang wajib siapa? Adalah sayyidihi, yaitu tuannya. Kalau dia seorang budak maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah tuannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyakuna qadiran ala ikhraji zakatul fitr, yaitu orangnya mampu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, dia memiliki harta untuk menunaikan zakat fitrah. Tentunya adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Seandainya dia untuk dimakan sendiri ada, untuk dimakan anaknya ada, untuk dimakan keluarganya ada, maka kelebihan daripada itu wajib dia mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi tidak perlu ada nisab, tidak ada ketentuan nisab di sini dan tidak ada ketentuan haul seperti zakat amwal yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu zakat fitrah? Ya, waktunya zakat fitrah adalah pendapat jumhur ulama inda ghurubis syams lailatul id, ketika terbenamnya matahari malam takbiran atau malam Idul Fitri. Itu waktunya. Ya,
Ada juga waktu afdal. Waktu afdal sebelum keluarnya imam sholat id. Itu waktu afdal dan waktu yang wajib. Ya, karena ketika sudah keluarnya imam sholat id, maka sudah habis waktu zakat fitrah. Nabi SAW menyampaikan tentang waktu zakat fitrah. Farada Nabi SAW zakatul fitri tuhratan lis-sha'in min lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Nabi SAW menyampaikan barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id didirikan, maka itulah zakat fitrah. Maka dia dapat pahala zakat fitrah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau seandainya dia menunaikan setelah sholat, setelah keluarnya imam sholat id, maka bukan zakat fitrah, tapi sedekah seperti biasanya. Namun, apakah wajib atau gugur kewajiban zakat fitrahnya bagi orang yang telah telat menunaikan zakat fitrah? Maka pendapat di madzhab Syafi'i, dan insya Allah ini yang rajih adalah tetap dia menunaikan zakatnya. Karena ini adalah berkaitan tentang hak orang muslim lainnya, yaitu orang fakir. Maka dia tetap menunaikan zakatnya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh menunaikan zakat fitrah sebelum Id atau sebelum malam takbiran? Seperti 2 hari, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri? Maka pendapat jumhur mengatakan boleh. Ya, boleh boleh menunaikan atau membayar zakat fitrah ini 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, sebagaimana pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau menyampaikan kanu, yaitu mereka para sahabat, yu'tauna shadaqatal fitri qabla al-id bi yaumin aw yaumain. Ya, mereka menunaikan zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, sebelum Idul Fitri. Wa dzalika yadullu ala iqrari minan Nabi SAW wa ijma'i sahabah. Dan itu termasuk ikrar atau ketetapan Nabi SAW dan ijma para sahabat. Namun waktunya, ya, yang afdol, ya, waktu yang afdol adalah sebelum keluarnya imam untuk melaksanakan sholat id. Ya, sebelum imam keluar sholat id, itu waktu yang afdol. Artinya ya mau hampir sholat id lah. Atau tentunya adalah tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhan orang fakir dan miskin yang ada di tempat kita membutuhkan sebelum pada itu, maka segera diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah al-qadr al-wajib. Ya, berapa takaran zakat fitrah? Tadi yang disebutkan di pertama adalah so', ya, 1 so', ya, sekitar 2,5 kilo lebih sedikit. Atau bisa kita bulatkan menjadi 3 kilo. Ya, kita bulatkan menjadi 3 kilo. Itu ukurannya. Ya, ukuran zakat fitri. Jangan kurang daripada itu. Jangan kurang daripada itu kalau kita beras, ya. Kalau kita beras, kita berikanlah ketika kita berikan beras kepada orang-orang fakir. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana tempat yang paling afdol kita menunaikan zakat fitrah? Ya, tentunya kita sebagai orang perantau ke Jakarta lah gitu kan, ya. Orang Jawa ke Jakarta ingin lebaran di kampungnya. Nah, mana yang lebih afdol dia mengeluarkan zakat fitrahnya? Apakah di tempat perantauan ataukah di kampung halaman ketika dia berhari raya? Nah, maka di sini, ya, ulama tentunya berbeda pendapat, tapi yang rajih adalah dia menunaikan zakat fitrahnya di tempat di hari raya.
di tempat dia menunaikan atau di tempat dia berbuka terakhir di puasa atau di bulan Ramadan. Ya, apalagi di tempat-tempat yang di sana banyak orang fakir miskin. Ya, kalau di Jakarta mungkin tidak sebanyak di kampung ya. Nah, di kampung lebih banyak orang yang membutuhkan dibanding di Jakarta. Ya, itu lebih lebih afdal, dan itu pernah disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya, fil apa namanya, al-masyru' fi ikhrajiz zakah fi fuqara'il muslimina fil balad allati fihal muzakki. Yang disyariatkan adalah menunaikan zakat fitrah di tempat yang mana orangnya tersebut berada. Kita berikan kepada orang fakir miskin. Kemudian juga ya ikhwah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, yang afdal pula adalah kita sendiri yang memberikan zakat atau kita sendiri yang menyalurkan. Afdal, bukan kita tidak boleh kita menyalurkan zakat fitrah kepada yayasan, kepada masjid dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja selama dia adalah orang yang terpercaya, yayasan yang bisa dipercaya dan sebagainya. Yang tidak mengurangi dari takaran dan seterusnya. Yang afdal adalah kita memberikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Karena apa? Hikmahnya lebih kena, manfaatnya lebih mengena, yaitu kepedulian kita kepada orang miskin dan kecintaan orang miskin kepada kita karena kita mau berbagi. Itu yang afdal. Namun kalau seandainya keterbatasan tenaga dan waktu, ya tidak mengapa, boleh-boleh saja, tapi dengan syarat harus ke tempat yang bisa dipercaya. Jangan tempat yang disalurkan kepada orang yang seharusnya tidak berhak gitu kan. Tidak berhak disalurkan. Maka lebih baik kita menunaikan secara langsung. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang? Aduh Ustaz, sekarang ini intinya yang paling penting itu fulus. Kalau sekarang itu orang itu lebih baik pakai data daripada beli beras seandainya buat pakai HP. Lebih lebih penting itu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang afdal adalah uang ataukah eee, makanan pokok. Ya, maka yang rajih atau yang paling mendekati kebenaran insyaallah taala adalah dengan makanan pokok. Tidak boleh memakai uang. Ya, tidak boleh memakai uang karena tidak ada satu dalil pun yang disampaikan atau terdapat dari hadis Nabi SAW dan juga dari para sahabat mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Padahal di zaman itu uang ada, tetapi tidak lam yarid nassun fi dzalika, tidak ada nas pada itu. Dan juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya, bahwasanya al aslu fil ibadah at-tauqif. Asal dari sebuah ibadah adalah harus berdasarkan dalil. Ya, wala na'lam, kata beliau, wala na'lam ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhrajun nuqud fi zakatil fitr. Tidak pernah ada satu riwayat pun yang sahih bahwasanya mereka para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan fulus, dengan uang. Ya, semuanya dengan tadi makanan pokok yang takarannya adalah 2,5 kilo lebih sedikit, atau kita bulatkan menjadi 3 kilo. Ya, itu penjelasan secara singkat tentang zakat fitrah, dan semoga kita semuanya bisa melengkapi amal soleh di bulan Ramadan ini dengan kita menunaikan zakat fitrah kepada kaum muslimin, sehingga kita bisa berlebaran bersama kebahagiaan mereka orang-orang fakir, tentunya kebahagiaan mereka juga termasuk kebahagiaan kita semuanya. Syukran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.